Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, binikmatil imani wal Islam. Apa kabar sahabat muslim semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Firas Syafiq Official. Di video kali ini kita akan menyimak sabar dalam Islam. Namun sebelum menuju videonya, jangan lupa klik like, share ke temanmu dan keluargamu, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasinya sebagai bentuk dukungan serta agar channel ini semakin bersemangat untuk membuat video bermanfaat lainnya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, share, serta subscribe. Semoga menjadi kebaikan dan pahala jariah. Dan inilah 3 macam sabar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai karakter dan sifat yang dimilikinya. Salah satunya adalah sabar. Sabar merupakan suatu sifat yang dimiliki manusia sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisinya, secara bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata sobaro yasbiru, artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain, menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci. Tentunya, dengan kita memiliki sifat sabar, maka banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Lalu, apakah manfaat sifat sabar ini? Yang pertama, akan berpengaruh baik bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Dengan bersabar, akan membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Kita tidak terbebani dengan target yang ingin diraih, dan juga menghilangkan rasa stres, dan akan membuat diri menjadi lebih optimis. Yang kedua, menikmati sebuah proses. Terkadang kita melakukan segala hal dengan terburu-buru. Maka dengan sifat sabar, kita akan selalu berusaha dan hanya melihat pada target yang akan dicapai. Karena setiap proses begitu berharga, maka dari itu nikmatilah proses tersebut. Yang ketiga, menstabilkan diri dengan lingkungan. Dengan bersabar, tidak hanya diri pribadi saja yang dapat merasakan dampaknya, melainkan lingkungan pun akan terpengaruh. Maka dapat timbul emosi yang stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat, hidup damai. Jika kita tidak bersabar, maka akan mengakibatkan kegelisahan, kebencian, bahkan sampai permusuhan. Namun, jika kesabaran muncul, maka kita akan merasakan hidup lebih damai, karena setiap hal yang kita lakukan akan mengalir dengan sendirinya. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali bukan manfaat sifat sabar ini di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam Al-Quran, sabar juga merupakan solusi dalam menghadapi sebuah masalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Setelah kita mengetahui manfaat sabar, lalu ada 3 macam bersabar bagi kita seorang muslim. Apa sajakah itu? Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Quran Surat Toha ayat 132. Sebagai contoh, disebutkan perintah sabar dalam melaksanakan taat, yaitu seorang kepala keluarga harus bersabar dalam memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat. Memang, seperti itulah tugas kepala keluarga. Ia harus bisa memimpin bahtera rumah tangganya dan memerintahkan keluarganya untuk melakukan kebaikan. Dalam ayat lain pun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-nya di waktu pagi dan sore hari dengan mengharap wajahnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Dari ayat tersebut merupakan perintah sabar terhadap orang-orang baik yang senantiasa berdoa dan menyeru di jalan Allah. Karena dalam kehidupan pasti ada yang namanya pertemanan, dan pertemanan pasti akan dijumpai suatu hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, Allah perintahkan bersabar jika menjumpai suatu hal yang tidak menyenangkan dari saudaranya.
Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Masih ingatkah teman-teman dengan kisah Nabi Yusuf? Hal inilah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diajak berzina oleh istri seorang Al-Aziz di tempat yang sudah aman lagi tertutup rapat, sehingga tidak mungkin ada orang yang tahu. Selain itu, istri Al-Aziz juga memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf mampu menghindari ajakan berzina dari seorang wanita yang cantik, padahal dia sendiri adalah seorang pemuda yang masih belia, sehingga sangat mudah untuk tergoda melakukan zina. Akan tetapi, Nabi Yusuf lebih memilih bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, sehingga ia pun rela dipenjara, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam firman-Nya. Yusuf berkata, "Wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabb-mu." Quran Surat Al-Insan ayat 24. Takdir adalah sebuah ketetapan Allah, dari takdir yang baik sampai takdir yang buruk. Seorang muslim wajib menerimanya. Dia tidak boleh protes dengan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya, karena setiap takdir yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Namun seorang tidak boleh melakukan dosa dan maksiat dengan alasan takdir. Takdir yang telah Allah tetapkan wajib seorang muslim untuk ridho kepadanya. Akan tetapi, perbuatan buruk yang dilakukan semisal dosa dan maksiat, kita dilarang ridho. Patut dibedakan dalam dua hal ini. Ketika seorang muslim tertimpa takdir yang buruk, semisal musibah sakit atau kematian, ingatlah bahwa para rasul memiliki cobaan yang jauh lebih berat dibanding kita semua. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita untuk meniru para rasul dalam hal bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Nah sahabat muslim, demikianlah 3 macam kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya memiliki tingkatan keutamaan yang berbeda tergantung masing-masing orang. Semoga dari 3 macam kesabaran tersebut bisa menambah wawasan dan khazanah keislaman kita, serta bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.